Halo, selamat datang di Ruang Ganti United. Episode kali ini kita akan membahas siapa saja pemain yang layak untuk diniagakan ataupun siapa saja yang tidak layak untuk diperpanjang kontraknya. Mengingat beberapa pemain akan habis kontrak pada musim ini. Yang pertama, Victor Lindelof, kapten dari timnas Swedia ini. Sudah melewati masa prime dan sekarang sudah menginjak usia 30 tahun, di mana sering juga mengalami cedera dan gagal menemukan performa terbaiknya, menjadi duo back terlucu di MU dengan Maguire, dan kapasitas permainan yang standar sih kalau menurut Aning, kurang bisa mengangkat tim sekelas MU. Sebenarnya Lindelof sendiri merupakan seorang berposisi asli sebagai DMF, tetapi entah kenapa sering dipasang menjadi back. Setahu Ane selama di akademi sebelum di MU, karena dia itu dibeli dari Benfica kalau nggak salah ya. Posisi aslinya adalah seorang DMF, tetapi ketika menginjak di senior dia dijadikan sebagai defender atau menjadi center back, diboyong oleh era Mourinho kala itu. Sempat ingin dijadikan back masa depan, back potensial bersama Eric Bailly. Nyatanya Eric Bailly pun kaki kaca yang sering cedera, ditambah Lindelof juga angin-anginan. Di akhir masa kontraknya malah sering mendapatkan cedera, jadi kemungkinan besar tidak akan diperpanjang kontraknya. Selanjutnya ada Eriksen, yang jelas kita tahu kapasitasnya adalah umpan baik, umpan manja, bukan seorang gelandang yang mampu untuk mengcover area luas maupun melakukan defensif. Jadi Ane rasa dalam sistem 3-4-3 Amorim tidak akan masuk Eriksen ini. Ditambah lagi umurnya juga sudah lewat masa prime-nya. Selanjutnya Jonny Evans, yang seperti kita tahu 35 tahun, seorang back MU yang menjadi andalan ketika era Sir Alex, yang kembali dikontrak untuk menjadi skuad dari asuhan Erik ten Hag. Ane rasa juga tidak akan diperpanjang mengingat umur dan juga tipikal cara bermain dari Evans sendiri adalah, menurut Ane, adalah old school. Kurang nyaman dengan bola dan kurang bisa mengcover area luas juga, karena sistem 3 back seperti yang kita tahu harus mampu melakukan ball playing yang nyaman. Kita bisa lihat di pertandingan versus Ipswich, dia berkali-kali ditekan dan kesusahan untuk mengontrol bola, dan seringnya melakukan umpan-umpan aman kepada Onana, jarang melakukan umpan progresi ke depan kan. Berikutnya ada Luke Shaw yang kontraknya masih sampai 2027. Seperti perkataan Mourinho bahwa Luke Shaw adalah salah satu pemain yang tidak menggunakan otaknya saat bermain. Ditambah lagi di beberapa musim terakhir sempat mengalami penurunan juga. Sebenarnya setelah cedera parah waktu melawan PSG di Champions League dulu, ketika patah kaki itu, dia perlahan-lahan kembali menjadi pemain yang dapat diandalkan, wingback yang dapat diandalkan. Tetapi di era Ten Hag terakhir dia mengalami kemunduran, seringnya cedera dan jarang kembali mendapatkan kepercayaan. Ane rasa juga layak untuk dijual sih, selama masih memiliki harga pasar yang lumayan. Selanjutnya ada Casemiro yang kontraknya akan habis 2026. Kembali lagi masa prime-nya sudah lewat, dikontrak di usia 30 tahun dengan harga 70 juta. Secara mentalitas mungkin masih bisa untuk membimbing para junior, tetapi secara kualitas akan sangat kurang, mengingat pola 3-4-3 Amorim membutuhkan gelandang dengan daya jelajah yang luas, bisa defensif dan attacking yang sama baiknya. Jadi Ane rasa Casemiro juga akan dijual. Selanjutnya yang pasti adalah Anthony. Gak banyak yang bisa dilakukan dari Anthony.
dribbling nggak jelas, gagal melakukan take on, diboyong dengan mahar 80 juta dan harga pasaran sekarang hanya 20 juta. Bukan seorang pemain yang layak untuk berada di United dan seharusnya segera dibuang pemain ini. Selanjutnya Tom Heaton, ya teman-teman tahulah kiper ketiga kita memang jarang bermain, hanya sebagai yang penting ada saja gitu. Biar ada backup kiper lebih banyak. Di sisi lain usianya juga sudah tua juga, jadi ngapain mau diperpanjang juga kan. Lebih baik memberi kesempatan para pemain-pemain akademi atau pemain muda untuk ikut naik ke level senior kan. Selanjutnya ada Harry Maguire, meskipun sempat menurun tetapi dia berhasil konsisten setelah ban kaptennya dilepas. Dia tampil lebih baik, cukup solid. Cuman ya kembali lagi, faktor usia dan juga masa prime yang sudah lewat, Ane tidak akan, mungkin Amorim sendiri juga tidak menjamin dia akan diperpanjang meski ada opsi perpanjangan 1 tahun. Mungkin kalau untuk backup mungkin bisa, cuman Ane tidak yakin sih. Amorim akan menyukai pemain-pemain yang lebih muda, yang memiliki daya jelajah lebih luas, back yang nyaman dengan bola. Selanjutnya ada Tyler Malaysia yang sejauh ini belum menemukan performa terbaiknya. Sebenarnya kasihan juga sih, dari cedera kemudian operasi gagal, penyembuhan juga gagal, kembali lagi operasi, kembali lagi pemulihan. Sampai sekarang juga belum menembus tim utama walaupun kemarin sempat dibawa di bangku cadangan. Kembali lagi mungkin belum memenuhi ekspektasi dari Amorim. Karena Amorim sempat berkata ingin mendatangkan left back atau left wing back baru untuk United di musim depan menurut Fabrizio Romano. Dan yang terakhir Bupati Manchester, I think enough is enough. Sudah cukup lah untuk Marcus Rashford ini. Dia perlu keluar secepatnya dari MU. Main dari akademi sampai level senior sampai sekarang, menjadi pemain dengan gaji, salah satu pemain dengan gaji tertinggi di MU, di skuad MU sekarang. Nyatanya tidak kunjung memberikan performa terbaiknya. Seharusnya dia adalah senior dari akademi, mampu memberikan contoh kepada juniornya. Tetapi kembali lagi performanya stagnan di situ-situ saja. Jadi menurut Ane, selayaknya dia segera dijual. Rumor transfer yang paling santer dari musim-musim yang lalu adalah PSG, mengingat harga Rashford sekarang untuk marketnya sekitar 60 juta, mungkin bisalah deal untuk 50 atau 55 juta. Yang penting makhluk satu ini harus segera dibuang dari United. Salah satu toksik dari era-era terdahulu. Itu menurut pendapat pribadi Ane sendiri, kalian bisa setuju, juga bisa tidak. Karena melihat dari beberapa era-era sebelumnya, pemain-pemain ini masih stay. Di era Ralf Rangnick pun berbicara bahwa United perlu melakukan operasi jantung. Dan beberapa pemain lawas masih tersedia, macam Rashford, Lindelof, dan yang lain-lain yang Ane sebutkan tadi. Ane harap terjadi perombakan besar-besaran di musim depan. Dan mencari yang benar-benar mau bermain untuk lambang United, bukan sekedar gaji yang besar. Terima kasih. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Glory Glory Manchester United.